Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menyambung kita punya kajian terhadap surah Al-Kahfi, khususnya pada kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan hamba Allah yaitu Khadir. Ustazah bercadang Ustazah akan hatamkan nanti kisah Nabi Musa dengan Khadir pada kitab ini, dan mungkin selepas itu Ustazah akan susuli. Ustazah melihat ada satu kepentingan untuk menyambung adab menuntut ilmu ini secara spesifik, yaitu bagaimana kita sebagai pengemban Al-Quran memiliki adab khususnya dalam mencari ilmu Al-Quran dan menyampaikan ilmu Al-Quran. Itu yang paling penting dalam pikiran Ustazah selepas ini. Nanti baginya, kisah-kisah yang ditampilkan itu mungkin boleh diulang kaji sendiri, dibaca sendiri, tapi ada satu keperluan bagi Ustazah selepas menjalani pembelajaran ini, rasanya selepas difikir perasaan muncul lepas adanya pemikiran. Ada baiknya kita mempelajari satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri tentang bagaimana, kitab Adab Hamatul Quran. Punya siapa itu? Ya, Al-Ajuri agar kita lebih spesifik bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang semestinya sebagai seorang murid begitu. Itu ada khusus kitabnya, dan saya rasa itu sangat penting untuk dibincangkan dalam sesi kajian Al-Quran selepas menyudahi kisah Musa alaihissalam dengan gurunya yang bernama Khadir. Hari ini kita akan bincangkan 3 ayat, yaitu ayat yang ke-71, 72, dan 73. Yang sudah memiliki buku ini boleh dirujuk muka surat yang ke-81. Oke. Ustazah bacakan dahulu, sila didengar baik-baik apa yang Ustazah bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت wala turhiqni min amri usra. Apa maksud 3 ayat ini? Fantalaqa, maka berjalanlah Musa dengan Khadir. Hatta idza rakiba, sehingga apabila mereka berdua naik fis safinah, ke dalam perahu, kharaqaha, tiba-tiba Khidir melubangi perahu itu. Qala, berkatalah Musa, akharaqtaha, adakah engkau melubangi perahu itu, wahai Khadir? Litughriqa ahlaha,
agar supaya engkau dapat menenggelamkan penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh betul-betul engkau telah melakukan satu perkara yang amat besar kesilapannya. Qala, berkatalah Khadir, alam akul, kan dah aku kata, innaka, sesungguhnya engkau, lantas nati'a, tidak akan mampu, ma'iya sabra, untuk bersabar denganku. Qala, berkatalah Musa, la tu'akhidni, jangan engkau hukum aku, wahai Khadir, bima nasid, disebabkan atas apa yang aku lupa, wala turhiqni, dan jangan engkau bebani aku, min amri usra, yaitu satu kesukaran dalam urusanku. Oke, satu dialog interaktif antara seorang guru dan murid, ya. Bermakna di sini juga boleh mengajarkan ke kita bahwa proses pendidikan itu boleh berjalan melalui sistem dialog, ya, di mana guru boleh menyuarakan isi hatinya, murid juga boleh menyuarakan isi hatinya. Hal yang seperti ini amat efektif untuk sistem pembelajaran pada anak-anak peringkat teenager, ya. Anak-anak remaja yang berumur belasan tahun ini, mereka kena dikorek apa masalah dalam dirinya. Sistem dialog interaktif itu sangat membantu untuk menggali permasalahan dalam dunia pendidikan, ya, dan ini telah diterapkan oleh Nabi Musa bersama Khadir, ya. Semoga kita boleh mengambil pelajarannya. Oke, dari segi tafsirannya sedikit. 3 ayat ini walaupun bersifat dialog interaktif, tetapi ada poin-poin penting yang boleh diambil, ya. Pertama, poin penting yang boleh kita ambil, ya, sebelum kita rungkai faedahnya, Musa telah mengikat janji dengan gurunya, ya. Janjinya Musa akan bersabar, kan? Dan Khadir mengizinkan Musa dengan memegang janji itu. Musa meminta kepada Khadir agar diizinkan untuk mengikuti, ya, perjalanan gurunya dengan melihat tindak tanduk gurunya. Ini konsep belajar fleksi, belajar tentang fenomena. Saya terus terang selepas memahami tentang Amthal Aqsam, pada akhirnya saya mengatakan bahwa sistem pembelajaran itu sebetulnya bersifat fleksi, asalkan pendidik itu telah memiliki data-data albab dalam hatinya, data Al-Quran. Silabusnya terbentang luas, ya. Tengok awan itu jadi silabus, asalkan dalam hati pendidik itu sudah ada data tentang awan dalam hatinya, ya. Sudah ada data tentang angin dalam hatinya, sudah ada data tentang hujan dalam hatinya, yaitu misalnya sudah faham tentang makna surah Adz-Dzariyat contohnya. Jadi anak itu fleksi ketika diajar, dan ini lebih efektif daripada diletakkan dalam satu ruangan dipaksakan untuk melakukan sesuatu, ya. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Musa, ya, kepada kita semuanya melalui sistem pembelajarannya terhadap gurunya yang bernama Khadir. Jadi akan ada 3 peristiwa, ya. Peristiwa ini yang akan dialami oleh Musa sebagai pelajaran yang sifatnya fleksi dengan gurunya. Peristiwa yang pertama adalah Musa naik kapal bersama gurunya, ya, naik perahu bersama gurunya. Yang keduanya, Musa akan berjumpa dengan seorang anak kecil, yang anak kecil itu nanti dibunuh oleh gurunya. Kalau ini naik perahu, tapi perahu itu dilubangi gurunya. Yang kedua, jumpa budak kecil, ghulaman zakian, tetapi dibunuh oleh gurunya. Yang ketiga, jumpa rumah yang sudah hampir roboh, ya hampir condong ininya, dinding rumahnya, tapi ditegakkan tanpa meminta sebarang upah. Ya, ini semua adalah fenomena yang dihadapi oleh Musa, ya, dihadapi oleh Musa
dan gurunya melakukan sesuatu itu ya di luar jangkaan Nabi Musa, ya di luar jangkaan pemikiran Nabi Musa alaihissalam. Dan kita ambil bagian yang pertama di sini. Fenomena pertama yang disaksikan oleh Musa adalah perahu itu dilubangi oleh gurunya, ya. Ketika gurunya bersama Musa dibebaskan untuk tidak membayar menumpang perahu itu, tapi malah perahu itu dilubanginya, ya, dengan ungkapan fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ya, Musa diajak oleh Khidir untuk berjalan, ya, menyusuri lautan dengan mengarungi lautan dengan menggunakan perahu. Saya melihat di sini cara Khidir mendidik Musa ini sebetulnya adalah cara yang holistik, luas. Bagaimana agar seorang murid itu cara berpikirnya bukan seperti katak di bawah tempurung. Sistem pendidikan yang seperti ini nih, belajar seperti ini nih, boleh membuka ruang kepada seorang murid untuk berpikir luas dan mudah dikritik. Ya. Sebab alam pikiran dia bukan terkungkung pada satu ruang dan di situ saja dia berdepan dengan buku. Tetapi dia luas melihat semesta alam beserta fenomenanya dengan cakrawalannya. Ini cara berpikir luas sehingga boleh menjadikan murid ini lebih terbuka untuk menerima sebarang kritikan, teguran ataupun nasihat. Dan itu mungkin boleh diambil peluang oleh para pendidik hari ini supaya anak-anak ini mudah untuk mendapatkan saranan, kritikan, masukan, ya, dari input ataupun apa sahaja. Coba luaskan cara fikir anak itu. Tapi syaratnya pendidik memang kena ada zikrullah, yaitu ada ingatan terhadap Allah melalui ayat-ayatnya. Karena kita hanya boleh mengingat Allah melalui ayat-ayatnya, sama ada ayat-ayat Al-Quran seperti yang Allah sebutkan, Shad wal Qur'ani dzikr, bahwa Quran itu mengandungi ingatan. Boleh juga melalui alam semesta, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengingat Tuhannya itu melalui fenomena alam, mengingat kuasa Tuhannya melalui fenomena burung yang dicicah-cicah, ya, menjadi beberapa bagian itu, dan ditiup, dipanggil boleh hidup semula. Oke, itu satu poin, ya. Kalau ingin membuat cara berpikir anak itu lebih luas dan lebih mudah untuk menerima sebarang kritik, ya, ajak mereka untuk belajar secara fleksi, tapi agak berat syaratnya. Syaratnya pendidik macam Nabi Khidir lah, semacam Khidir lah, kena ada data dalam hatinya, ya, ada ingatan dalam hatinya mengenai apa saja yang akan disampaikan kepada anak didiknya. Musa di sini ketika belajar fenomena bersama gurunya, dia rasa heran karena perahu itu dilobanginya. Perahu itu dilobanginya, dan ketika perahu itu dilobanginya, Nabi Musa dengan jiwanya sebagai seorang nabi keluar. Jiwa sebagai seorang nabi keluar. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Adakah engkau lubangi perahu ini agar engkau menenggelamkan penumpangnya? Nabi Musa tidak mengatakan qala akhraqtaha litughriqana. Adakah engkau melubangi perahu ini agar kita semua menjadi tenggelam? Nabi Musa tidak menyebut tentang dirinya. Mengapa? Karena sebagai seorang nabi, dia akan lebih memprioritikan umatnya berbandingkan dirinya. Inilah kebesaran jiwa seorang nabi, ya, yang dikatakan oleh Syekh Al-Mishari bahwa sebagai orang yang berjiwa besar, dia tak pernah mengingat akan manfaat dirinya, tapi dia akan mengingat akan manfaat untuk orang lain. Itu rahasia kenapa Musa mengatakan litughriqa ahlaha, bukan litughriqana. Lebih dekat kan litughriqana, untuk menenggelamkan kita orang. Tetapi dinisbahkan kepada orang lain, litughriqa ahlaha. Para penumpang itu nanti, bukan kita orang, wahai Khidir, para penumpang itu nanti akan tenggelam. Cantik kan?
lafaz Al-Quran ini kalau direnungkan. Laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa terus menghukumi Khadir sebagai orang yang telah melakukan kesilapan yang besar. Namun sebaliknya, yang silap ternyata Musa alaihissalam. Kita ramai nak mendakwa orang ini silap, ini silap, ini silap. Tetapi sebetulnya yang silap itu dirinya. Karena apa? Sudut pandangnya yang terlalu sempit ketika itu. Sudut pandang terlalu sempit. Karena itu, melihat fenomena, kita kena digesa untuk belajar fiqhul waqi'. Apakah fiqhul waqi'? Yaitu memahami realiti yang objektif. Dengan melalui ilmu, disiplin ilmu usul fiqh yang kuat. Ya, disiplin ilmu usul fiqh yang kuat. Bagaimana ketika ada manfaat bercangga dengan mudarat. Bukan terus ambil manfaatnya yang sifatnya sedikit, mudaratnya yang banyak. Ya. Banyak orang yang tidak belajar tentang ilmu usul fiqh memandang ketika orang menentang nas itu dianggap penentangan yang sifatnya itu radikal. Tetapi sebetulnya mungkin dalam aplikasi nas itu mungkin sahih, tapi dalam pengaplikasiannya itu mungkin bertentangan dengan konsep fiqhul waqi', fiqhul muwazanah. Ya, bagaimana nak membandingkan antara manfaat dengan mudarat. Ya, disinilah pembelajaran Musa itu berlaku. Mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Oke, sifat ajula tergesa-gesa dalam menghukumi satu perkara itu muncul dari dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah buat satu kesilapan yang besar, wahai Khadir. Sebab memang kalau kita lihat di sini, melubangi perahu itu tindakan yang tidak betul. Tapi apa rahasia di sebalik tindakan itu yang perlu difikir. Bila tak mencapai pemikiran itu, jangan menghukumi guru terlebih awal. Selagi guru itu sudah dipilih oleh Allah untuk kita belajar kepadanya. Sekali lagi di sini, keegoan Musa kena ditundukkan oleh gurunya. Gurunya kena mengambil janji balik kepada muridnya. Supaya muridnya tidak meninggi di hadapan gurunya, takut ilmunya Khadir tidak sampai pada Musa. Bukan karena sombongnya Khadir. Garang Khadir ini. Macam bekeng je Khadir ini. Tak tahu ke dia dengan seorang Musa, seorang Nabi Allah, kalimullah. Tidak, guru boleh berhak untuk menentukan sikapnya. Bila dia berjinak-jinak dengan muridnya nanti melampau, ilmu tak masuk. Kasih sayang guru membuat guru memilih untuk bersikap agak keras dan dianggap bekeng oleh muridnya. Apa kata Khadir? Khadir ingatkan balik. Bukan, tak apalah, sudahlah, tak ada. Dia ingatkan balik. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah kata. Ya. Berasaskan pada pengalaman Khadir yang begitu luas, dia sudah boleh jangka Musa tidak akan tahan dengan perkara ini. Karena Khadir tahu, itu Musa belajar pada kitab Taurat. Bukan belajar tentang fenomena. Yang Allah bagi kepada Khadir itu tentang ayat-ayat fenomena. Innaka lan tastati'a. Buktinya Musa juga tak mampu kan untuk menghadapi fenomena bersama abangnya. Fenomena Bani Israel yang meninggalkan penyembahan kepada Allah, bertukar kepada lembu betina itu. Dia terus hantam abangnya, ditarik jenggotnya, ditarik kepalanya, dilempar al-wah, yaitu kitab Tauratnya. Pasal tidak memahami dulu apa yang berlaku. Ternyata abangnya lebih cerdik. Dia nak satukan dulu umat Bani Israel ini sebelum Musa datang, disatukan dulu. Bila tahu masalahnya kekerasan Bani Israel, biar Musa yang atasi. So Khadir tak nak cerai beraikan kaum Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ini cerdik. Ya, cerdik. Jadi itu kita boleh tahu kesabaran ini boleh sebetulnya dibentuk ketika kita kerap berinteraksi dengan fenomena alam. Kita boleh bersabar tengok pokok yang sentiasa dipanasi oleh cahaya matahari tapi sentiasa berkembang. Kita boleh tengok pokok yang dicantas
tapi siap berkembang dengan buah-buahan yang lebat. Iya kan? Sabar luar biasa bila kita tengok. Kita boleh tengok bersabarnya burung ketika musim panas. Ya. Bila nampak ada mendung, segera terbang di bawah mendung yang tebal itu. Harapnya dia akan mendapatkan air. Ya. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil daripada fenomena alam. Fenomena alam mendidik kita bersabar. Oke. Kemudian melihat perkataan gurunya ini macam sikit peluang Nabi Musa untuk boleh join gurunya balik. So di sinilah berlaku rayuan. Anda boleh merayu pada guru Anda. Jika misalnya guru Anda mengatakan, sudah tetap ikut kelas saya, hanya buat pasal juga kelas saya. Contoh misalnya, boleh merayu. Qala la tu'akhidni, jangan kau hukum aku, wahai Khadir, wahai guruku. Bimana sih itu disebabkan oleh kealfaanku. Allahu Akbar. Disebabkan oleh kealfaanku, engkau jangan hukum aku. Walaupun Musa berkata seperti ini menggariskan satu konsep untuk para guru. Wahai para guru, jika murid itu silap karena dia alfa, maafkan dia. Tetapi kita ingin tahu kenapa murid itu alfa. Kenapa murid itu alfa? Kenapa Musa ini lupa? Nisyan, alfa. Disebutkan di sini, ya kalau dalam tafsiran, orang yang alfa itu disebabkan hatinya itu masyghul, sibuk dengan perkara lain, diakibatkan syaitan masuk dan menghilangkan daya ingatannya pada apa yang telah diketahuinya. Oke. Musa itu sudah ada ilmu. Ilmunya adalah bersama Khadir, jangan banyak mendebat nanti. Musa sudah mengikat janji, aku akan sabar. Musa ternyata lupa dengan ilmu yang ada bersama dirinya bahwa dia mengikat janji dengan gurunya. Dan lupa ini puncanya seperti mana kita tahu dalam kisah sebelumnya, kisah pelayannya Zunnun. Dia kata apa Zunnun? Innama ansanihu syaitanu an azkurah. Yang membuat aku lupa nak ceritakan ehwal ikan itu karena syaitan membuat aku lupa. Ya, maka konsekuensi orang yang lupa ini, dia boleh melakukan kesilapan. Dan kesilapan atas kealfaan ini, ya, ingatannya yang sudah hilang tadi ini, boleh ditolak ansur oleh gurunya, ya. Tapi satu perkara yang hendak ditegaskan di sini adalah, wahai puan-puan dan tuan-tuan, jalan ilmu itu satu kesabaran. Ketidaksabaran itu berpunca pada kealfaan. Musa tak sabar itu karena dia lupa. Dan kealfaan itu disebabkan oleh kerana syaitan, gangguan syaitan. Dan untuk menghilangkan gangguan syaitan itu cuma buat ingatan. Dan ingatan itu hanya kepada Allah. Melalui ayat-ayatnya Al-Quran ataupun melalui ayat-ayatnya fenomena alam yang terbentang. Karena Allah hanya mampu diingat melalui ayat-ayatnya yang menunjukkan atas kewujudan, keesaan, dan kesempurnaan Allah. Sekali lagi, jalan ilmu itu kesabaran. Puncak ketidaksabaran itu namanya kealfaan. Dan kealfaan itu disebabkan oleh gangguan syaitan. Dan gangguan syaitan itu hanya mampu dihindari dengan adanya ingatan. Dan ingatan itu hanya kepada Allah melalui ayat-ayatnya Al-Quran ataupun ayat-ayatnya yang berbentuk fenomena alam. Cara kita untuk tidak lupa itu kena banyakkan mengingat Allah. Makanya supaya syaitan tidak ada peluang untuk memesongkan kita, untuk membuat kita alfa,
Al-Quran telah menggariskan metodenya. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kalau kamu sudah merasa diri kamu beriman, maka penuhilah seruanku. Seruanku apa? Kata Allah, ingati aku sebanyak mungkin untuk menutup potensi syaitan itu masuk dan mengalfakan kita. Bila kita alfa, sabar tidak wujud. Bila kita alfa, sabar tidak wujud. Wujudnya sabar karena kita ingat. Saya contohkan, Anda melihat anak menuangkan air di atas meja yang ada laptop Anda. Agaknya apa yang berlaku ketika itu? Kalau Anda marah, Anda memaki anak Anda, itu tandanya bahwa Anda tengah lupa. Karena lupa itu konsekuensinya adalah buat maksiat, yaitu melanggar perjanjian. Itu konsekuensi lupa. Tapi kalau ingatan Anda itu ada ketika itu, yaitu ingatan terhadap Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, Anda tidak akan marah kepada anak itu dalam keadaan marah mencela, bukan dalam keadaan menasihati, tapi mencela. Nampak tak di situ? Ingatanlah yang membuat kita boleh bersabar. Ingatanlah membuat kita egonya luntur. Ingatanlah yang membuat kita jadi teratur. Ya, karena itu kita diperintahkan Allah untuk banyak mengingatinya supaya menutup potensi syaitan itu boleh masuk dalam diri kita. Bila syaitan itu masuk dalam diri kita melalui kealfaan kita, maka dia akan menyempitkan dada kita dan ujungnya hidup kita hanya akan resah dan gelisah. Ini konsep Al-Quran. Metode Al-Quran mengajak kita untuk banyak berzikir. Jadi di sini saya melihat orang yang alfa, an-nisyan, dia mahal khata'. Dia akan berpotensi untuk berbuat silap. Maka Al-Quran menggariskan, Rabbana la tu'akhidna bima nasina. Ya Allah, jangan engkau hukum aku lantaran aku lupa. Ya. Lalu muncul Al-Quran lagi, ya, fa'fu anna, maafkanlah aku ya Allah. Lalu Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad, khudil afwa, engkau ambillah kemaafan untuk orang lain. Maka Khadir pun mengambil kemaafan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan orang yang silap sebetulnya menghukum itu tidak layak, ya. Tidak layak apabila silapnya itu karena lupa untuk kali pertama atau kali kedua atau kali ketiga, itu last. Kali ketiga memang kena ditegur dan jangan lagi mengikuti Khadir. Oke, jadi orang yang menuntut ilmu syaratnya kena banyak mengingati Allah. Ini adab yang tidak disebutkan di sini tapi Ustaz sebutkan. Jadi kesimpulannya, orang yang menuntut ilmu itu kena banyak-banyak mengingati Allah supaya tidak alfa, lupa dengan ilmu yang sudah ada dalam hatinya. Musa lupa dengan janjinya. Janji itu pengetahuan sebetulnya. Pengetahuan pada dirinya yang dia tidak akan melanggar apa-apa perbuatan gurunya. Tapi dia melanggar karena apa? Karena dia alfa. Dan dia alfa karena kurang banyak mengingat, ya. Bila kurang banyak mengingat, disitulah syaitan masuk. Ini kan Nabi, ya, Nabi semuanya mengajarkan kepada kita, karena Nabi semua adalah uswah bagi kita, ya. Jadi bukan kita nak celah, tapi bagaimana Musa itu kembali kepada ingatannya semula tanpa dia rasa marah. Kalau saya dialog dengan diri saya bila tengok ayat ini, kalau saya lah sebagai Nabi Musa, Nabi lagi, kalimullah, diajak bercakap oleh Allah, Rasul dibagi kitab namanya lembaran Taurat, 40 hari berjumpa Allah, mengambil kitab itu, ya, dikirim untuk bangsa yang paling cerdas, paling pandai kan. Kalau tengok Khadir macam ini, kalau saya misalnya mungkin gini, awak nih Khadir menyampa aja, belum jadi seorang Nabi dan Rasul pun dah berlagak sangat. Kau tengok aku ni siapa? Mungkin boleh begitu. Disinilah kita melihat ketawaduan Nabi Musa di depan orang biasa dengan mengatakan la tu'akhidni. Bayangkan, saya merinding. Bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul, kalimullah, ulul azmi, mengajar ke kita. Dia merayu
ya kepada gurunya, la tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku guru. Saya kalau tengok kan, Khadir janganlah kau macam itu kan Nabi nih, kan gitu kan. La tu'akhidni bima nasit. Pas itu karena dia dah silap, Musa dah silap kan, kalau melanggar janji, pelanggaran berlaku. Wala turhiqni min amri usra. Jangan kau bawa beban daku, wahai Musa, dalam urusanku ini. Aku dikirim Allah untuk belajar ke engkau. Jangan buat susah urusanku, Khadir. Ya Allah, seorang Nabi ajarkan ke kita ketawaduan yang luar biasa. Nabi, bukan Nabi biasa nih. Ulul azmi minar rusul. Bagian daripada Rasul ulul azmi. Yang dikenal sebagai kalimullah. Hanya dia saja yang Allah bercakap terus dengannya. Allahu Akbar. Di saat banyak orang mendakwa Musa ini garang apa semuanya, kita lihat di sini ketawaduannya luar biasa. Kelembutan kata-katanya, la tu'akhidni, macam ingat abangnya. Abangnya kan dia minta pada Nabi Musa juga. Abang jangan, abangnya pula, Musa janganlah kau buat mereka galakkan kita orang nih, kan? Mohon sama adiknya. Nah sekarang Musa belajar balik, mohon sama gurunya, la tu'akhidni. Oke? Apakah pelajaran yang boleh dipetik daripada kisah Musa dengan Khadir pada ayat yang ke-71, 72, 73? Pertama, bolehnya untuk naik perahu. Memang tak boleh ke Ustaz naik perahu? Tak boleh naik perahu itu kalau di musim tengkujuh. Makanya jangan melawan arus dengan pergi ke Terengganu pada musim tengkujuh. Nanti matinya mati sial. Sebab melawan arus. Karena ini menunjukkan suasana ketika itu nyaman. Ya, Musa bersama Khadir itu suasananya nyaman sehingga naik perahu. Sebab mengharungi lautan dalam keadaan angin ribut, puting beliung dengan deburan ombak yang begitu kuat, boleh mengombang-ambingkan perahu dan nanti boleh tenggelam dalam lautan itu, ya. Jadi dilarang. Tetapi kalau cuaca aman, tenang, bolehlah untuk berlayar, ya, berlayar. Jadi ini satu hukum, ya, dibenarkan fantalaqa hatta idza raqiba fis safinah. Pada penggalan ayat itu dibenarkan untuk naik perahu. Tapi kalau misalnya saya bagi tahu di Malaysia contoh, bila berlaku pemutihan, misalnya pemulangan para tenaga kerja melalui jalur belakang dengan banyaknya barang dalam perahu itu, banyak yang penumpang, hati-hati. Peluang untuk kandas itu berlaku karena mungkin rongga-rongga dalam perahu itu ataupun dalam kapal itu tidak dimasuki angin terlalu banyak sehingga antara kadar angin dalam rongga perahu itu dengan muatan itu tidak balance, maka boleh kandas, karam ke dalam, ya. Jadi, dan sering berlaku, ya, di Malaysia ini orang pergi balik ke Batam itu melalui jalur belakang itu dalam keadaan berebut tempat, khususnya hari raya ke yang lain tuh boleh membuat binasa, ya, boleh membawa kehancuran. Maka menjaga jiwa itu dianjurkan, hifdzun nafs, menjaga nyawa itu dianjurkan. Maka jangan naik perahu dikala cuaca itu tidak aman. So kena ada pembacaan musim. So di sini kiranya seorang muslim kena pandai ilmu sains, kena faham musim. Bilakah ada angin taufan, angin muson, angin, ya, pada musim tengkujuh, bulan-bulan yang curah hujan dengan yang tidak, angin utara ke angin barat, bintangnya condong ke arah mana, semuanya akan dikaji dan boleh melihat. Kalau tak mampu, boleh mengamalkan panduan atau petunjuk daripada pihak kerajaan yang kadang-kadang kerajaan mengambil kira rakyatnya untuk tidak melakukan pelayaran, ya. Yang kedua, bolehnya mempergunakan harta orang lain demi maslahat. Bila kita tengok kisah siapa namanya Khadir ini, dia macam nampak seolah-olah memiliki perahu itu kan tanpa minta izin. Sesuatu yang digunakan tanpa minta izin itu kan miliknya sendiri. Oke, bermakna Khadir menganggap perahu ini hartanya sendiri. Dan menganggap perahu ini hartanya sendiri itu boleh apabila ditunjang oleh adanya hikmah, ya, adanya maslahah,
Apakah masalah ketika itu? Jadi Musa tidak tahu rupanya fenomena di negeri itu. Yang tahu itu cuma Khadir. Wah, di situ ada fenomena di mana raja yang zalim itu dia akan berusaha untuk merampas perahu orang miskin. Untuk merampas perahu orang miskin. Dan itu fenomena dibaca oleh Khadir, bukan dibaca oleh Musa. Sehingga tanpa meminta pandangan pemilik perahu itu, ya namanya pemilik perahu itu tidak mungkin dia akan izinkan, dia kan sayang hartanya. Maka orang yang tak sayang hartanya itu orang yang tidak memiliki harta itu, dan Khadir tak memiliki harta itu, so dia tak sayang harta itu, maka dia sayang dengan orang miskin itu, so dia lubangi perahu itu, ya. Dia lubangi perahu itu. So di sini ada maqasid syariah yang bernama hifdzul mal, menjaga harta. Ya. Menjaga harta itu dibenarkan selepas tadinya itu menjaga nyawa. Ya, menjaga nyawa. Oke. Kemudian faedah seterusnya adalah bersikap pemaaf dan toleran kepada sesama. Di sini anjuran kepada seorang guru apabila murid pada kali pertama dia lupa dengan datanya adalah dia tidak akan menderhakai gurunya, tidak akan menyampuk urusan gurunya, tapi menyampuk sekali pertama kena dimaafkan, ya. Khadir akhirnya pun mengambil maaf, ya, untuk Musa. Ketika Musa mengatakan la tu'akhidni, ya, jangan engkau menimpakan hukuman kepadaku, tapi fa'fu anni, maafkan aku. Maka Khadir pun mengamalkan ajaran Al-Quran, ya, maksudnya ajaran yang dibawa Al-Quran tapi Al-Quran belum ada masa itulah. Maksudnya hal ini selaras dengan ayat dalam surah lain, yaitu surah yang ke-7 ayat 199, khudil afwah, maafkan jelah. Maafkan jelah. Oke, seterusnya faedah yang keempat, ya. Beginilah akhlak para nabi, di mana nabi itu lebih mengutamakan orang lain berbandingkan dirinya sendiri, ya. Di sini saya boleh nukilkan dua pandangan ulama. Pertama, Syekh Misari Al-Mishari melihat dialog Musa dengan Khadir. Musa berkata, mengapa engkau lubangi perahu itu yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Ya. Musa tidak mengatakan yang boleh menenggelamkan kita semua. Ya. Di situ yang difikirkan oleh Musa itu adalah para penumpang perahu, bukan dirinya. Dan inilah pemikiran orang-orang yang berjiwa besar, kata Syekh Al-Mishari. Ya, pemikiran orang yang berjiwa besar adalah dia akan cenderung untuk memikirkan nasib orang lain berbanding nasib dirinya sendiri. Ingat, orang yang berjiwa besar menurut Syekh Al-Mishari adalah orang yang memikirkan nasib orang lain berbandingkan nasib dirinya sendiri. Dari sini saya boleh katakan bahwa sahabat Al-Ansar adalah para sahabat yang berjiwa besar. Karena apa? Karena dia sanggup menderita di atas kenyamanan sahabatnya yang lain, yaitu sahabat Al-Muhajirin. Coba perhatikan kata Allah mengenai kaum Ansar yang kita kena mencintai mereka. Kaum Ansar mengatakan bahwa Allah mengatakan tentang kaum Ansar, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 9. Kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin berbanding dirinya sendiri ketika di saat mereka perlu dengan sesuatu itu. Tengok, kita sebagai seorang ibu juga dilatih Allah berjiwa besar. Ketika kita masak sedap, anak kita sudah makan, suami kita sudah makan, ada bahagian yang disisakan anak dan suami kita untuk kita. Tak taunya anak kata, "Ma, saya masih lapar, boleh enggak Ma, saya minta bagian mama." Seorang ibu yang berjiwa besar, dia tak fikir tentang dirinya. Tak apa, engkau makanlah. Anak saya gelak sekarang. Sudah dibagi nasi goreng, 4 pinggan tuh.
Si bungsu sudah habis nasinya. Si abang sudah habis nasinya. Cik suami sudah habis nasi gorengnya. Tinggal saya seorang ibu yang masih ada nasi gorengnya itu. Dilirik oleh si anak itu bahagian daripada yang ada. Boleh tak Umi ambil bagian Umi? Ambillah. Sampai kadang kita kalau ada sisa baki ayam goreng, kan kita tak ada lah nak fikir aku nak makan kenyang, nanti anakku macam mana. Jadi kalau ada ibu yang masih mementingkan dirinya sendiri, ini sebetulnya belum patut dikatakan sebagai seorang ibu. Seorang ibu mesti berjiwa besar. Seorang suami belum tentu berjiwa besar. Seorang ayah belum tentu berjiwa besar. Tapi seorang ibu mesti berjiwa besar. Karena itulah jadi rujukan anak-anak karena besarnya jiwa ibu. Bagaimana Anda sekarang? Berjiwa besar tak? Macam Musa tak? Macam kaum Ansar tak? Ya, kita kena berkorban untuk anak-anak kita. Kita juga kena berkorban untuk suami kita. Kita juga kena berkorban untuk mak dan ayah kita. Walaupun kita tidak makan sekalipun. Ya. Tertamparlah Ustazah kali ini. Iya, memang betul lah. Kadang-kadang kita tak ambil perhatian di sini. Kita ingin jiwa besar supaya nanti Quran masuk dalam diri kita besar juga kadarnya. Kita kena berjiwa besar dengan mengutamakan orang lain. Kemudian yang kedua, pandangan Syekh Uwaid Al-Atawi. Beliau juga mengatakan hal yang sama. Ya. Akhlak para nabi ialah memperhatikan kondisi manusia melebihi perhatian mereka kepada diri mereka sendiri. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada para nabi. Dalam kitab Lihat Dabbaru Ayati, ya, dalam kitabnya Syekh Uwaid ya, mengatakan hal itu. Oke, faedah yang terakhir, orang yang lupa tidak boleh dihukum. Tapi pada kali pertama, kali kedua, kali ketiga itu maaf yang terakhir. Ya kena diajar supaya tak lupa. Ya, diajar supaya tak lupa. Disitulah Nabi Musa berpikir tentang dirinya, ya, ketika ditolak oleh Khadir pada kali yang ketiga. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah akhir perpisahan kita wahai Musa. Jadi orang yang lupa tidak patut untuk dihukum. Di sini kita boleh belajar bahwa bagilah maaf orang yang lupa. Sebab dia bukan sengaja pun untuk melakukan kesilapan di atas kealfaannya itu. Musa tak sengaja pun untuk melanggar aturan itu. Tapi karena kealfaan tadi itu yang buat dia silap. Maka bagaimana sekarang posisi kita menjaga agar tidak alfa? Ini penting. Maka dalam Quran itu banyak dilarang untuk lahiyatan qulubuhum. Lahiyah, yaitu banyak mengambil hiburan. Karena hiburan itu memalingkan kita daripada tugas besar kita. Tugas besar kita itu mengingati Allah. Maka muncullah ghafilatan qulubuhum. Hatinya dah lalai. Lepas berhibur banyak dengan dunia, lalai. Lepas lalai berlaku nisyan. Nisyan ini gandengannya sudah ada dengan khata', buat silap. Hujung-hujungnya sahian. Ya. Betul-betul tidak ingat. Dan ini bahaya. Ya, karena dia hanya akan membuka ruang untuk syaitan masuk dan mencelarukan pikiran untuk mengikuti arahan nafsu semata-mata. Saya kadang heran, ada orang ini susah memaafkan kesilapan orang lain di atas kealfaan orang itu yang tidak sengaja. Orang tidak sengaja pun nak tinggalkan handphone dekat rumahnya. Tapi qadar Allah, dia dekat luar dalam keadaan handphone itu dalam rumahnya. Bila maknya telepon orang itu, maknya marah-marah. Ya, dan tidak memaafkannya. Padahal handphone itu tertinggal dekat rumah tanpa sengaja karena lupa. Saya tak tahu dengan nasab orang macam ini, orang yang tidak mau memaafkan kesilapan orang di atas kealfaan orang itu. Bagaimana boleh nanti dia memaafkan dirinya sendiri ketika dia lupa? Coba belajar balik.
Jika kita tidak memaafkan kesilapan orang lain di atas dasar kealfaan, bagaimana mungkin kita mampu memaafkan diri kita ketika kita silap di atas kealfaan kita? Saya belum melihat individu atau pribadi yang susah memaafkan kesilapan orang lain, yang kesilapan itu dibina atas kealfaan tanpa sengaja. Dan saya melihat orang ini sentiasa akan menyalahkan dirinya sendiri dan tak memaafkan dirinya sendiri ketika dia silap atas kealfaan. Ini sudah melanggar aturan. Ya, hidupnya akan menderita. Semua ingin perfeksionis, semua kena sempurna, tidak ada orang lupa, dan ini menyalahi kodrat ya manusia. Bahwa manusia itu memang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan menyandang gelaran lupa, tujuannya agar dia boleh ingat. Mana mungkin Allah diingat kalau tak dimulakan dengan kealfaan? Mana mungkin Quran diturunkan kalau manusia itu ingat je? Makanya Quran dianggap sebagai kitab peringatan karena mengingatkan manusia yang hakikatnya alfa. Alfanya itu karena adanya hiburan dunia, yaitu lahwun. Maka Allah ingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Adanya hiburan itu membuat kita jadi alfa. Maka Allah perintahkan, udzukurullaha dzikran katsira. Ingatilah Allah banyak-banyak. Kalau tak banyak, apa yang berlaku? Kalau tak banyak zikirnya akan masuk kepada ranah kemunafikan. Boleh cek dalam Al-Quran surah yang keempat ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu malas salat-salatannya itu karena ingatannya itu sedikit tentang Allah. Kita pernah tengok anak kita kalau salat Allahu Akbar, menguap, pas tu goyang kanan, goyang kiri, tepuk pipi, garuk ini. Itu adalah salatnya orang munafik. Hanya minta dipandang ayahnya, ayah, aku ini dah sholat dah. Nah, maka kita ajarkan diri kita untuk selalu mengingati Allah. Kita ajarkan anak-anak kita juga mengingati Allah. Caranya, kembalilah kepada ayat-ayat Allah dengan metode pemahaman yang baik, benar, dan tepat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.